Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidayah Islam. Hari ini kita akan membahas kaum yang begitu hebatnya dalam menghafal Al-Quran, namun kata Rasulullah, ia adalah ahli neraka. Dialah kaum Khawarij. Namun sebelum lanjut, klik like dan subscribe. Dan jangan lupa share dan komen video ini. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tonton video hingga akhir agar tidak sesat. Mari kita mulai topiknya. Puji syukur kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khawarij adalah salah satu kelompok yang membawa pengaruh besar pada gerakan ekstremisme dalam Islam. Keberadaan mereka pernah mengubah wajah ajaran Islam yang seharusnya penuh kasih menjadi intoleran dan penuh kebencian terhadap sesama Muslim. Dalam video ini kita akan menyelami sejarah kaum Khawarij secara mendalam, mulai dari kemunculan mereka di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gerakan politik yang mereka lakukan, tokoh-tokohnya, aksi-aksi terorismenya, hingga paham keagamaannya. Memahami sejarah kaum Khawarij penting untuk melihat beberapa kasus di masa modern yang mirip dengan pola gerakan Khawarij di masa lalu. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana ekstremisme berkembang di kalangan minoritas umat Islam. Para sejarawan memiliki pandangan berbeda tentang siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai Khawarij. Pada masa lalu, terjadi perpecahan di kalangan umat Islam setelah pembunuhan Khalifah Utsman, di mana umat terbagi menjadi dua kubu. Kubu Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat pengganti Utsman, dan kubu oposisi yang terdiri dari kelompok Ummul Mukminin Aisyah dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Ummul Mukminin Aisyah sempat bertempur dengan pasukan Khalifah Ali dalam Perang Jamal yang berakhir dengan kemenangan di pihak Ali. Selanjutnya, kubu Muawiyah menjadi penantang berikutnya dalam perang saudara yang dikenal sebagai Perang Siffin. Pada akhir perang ini, terjadi arbitrase atau tahkim antara kedua kubu yang bertikai. Hasil arbitrase ini memenangkan pihak Muawiyah, sehingga Muawiyah diangkat sebagai khalifah berikutnya. Ali bin Abi Thalib sendiri tampak enggan mempertahankan posisinya sebagai khalifah setelah arbitrase ini. Hal inilah yang membuat banyak pendukung Ali kecewa, sehingga mereka memisahkan diri dari kelompok Ali dan mulai memeranginya. Sebagian besar pengkaji sejarah Islam mendefinisikan Khawarij sebagai kelompok yang keluar dari barisan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya arbitrase tahkim tersebut. Kelompok Khawarij tak ragu menganggap Muawiyah sebagai kafir karena menentang khalifah yang sah dan juga mengafirkan Ali karena menerima hasil arbitrase. Dengan demikian, semua golongan dianggap kafir kecuali diri mereka sendiri. Definisi mayoritas sejarawan seperti yang kami sebutkan adalah definisi Khawarij secara sempit. Dengan definisi tersebut, Khawarij bisa dibilang sudah musnah dan tak ada di masa berikutnya selepas matinya seluruh pihak penentang Ali tersebut. Namun, sebagian ahli lainnya mendefinisikan Khawarij secara lebih luas hingga mencakup siapapun yang keluar dari kubu penguasa yang sah. Misalnya, menurut Imam Syahrustani yang mendefinisikan Khawarij sebagai berikut, setiap orang yang keluar menentang pemimpin yang sah yang telah diputuskan oleh masyarakat disebut sebagai Khawarij. Baik penentangan itu terjadi di masa sahabat terhadap para Khulafaur Rasyidin, atau terjadi setelah mereka terhadap para tabi'in yang baik dan para pemimpin di setiap zaman. Al-Milal wan Nihal Juz 1 halaman 114. Dengan definisi seperti ini, maka Khawarij bisa dikatakan tetap ada hingga saat ini. Seluruh kelompok pemberontak dan separatis di suatu negara masuk dalam kategori Khawarij sebab mereka menentang pemimpin yang sah. Dalam kedua definisi itu, tampak bahwa sebenarnya Khawarij adalah sebuah gerakan politik, bukan gerakan agama sebab sorotan utamanya adalah masalah kepemimpinan politik. Namun kemudian, gerakan ini memakai isu-isu agama sebagai propaganda utama untuk melawan pemerintah. Dari penentangannya terhadap pemerintah, inilah mereka mendapat nama Khawarij, yang secara harfiah berarti orang-orang yang keluar. Ibnu Jauzi mencatat bahwa para Khawarij tak henti-hentinya selalu keluar untuk menentang pemerintah,
lihat Talbis Iblis halaman 86. Dalam perkembangannya, Khawarij dikenal dengan berbagai nama atau julukan yang berbeda. Di antaranya adalah Al-Haruriyah. Mereka disebut demikian sebab markas mereka yang pertama berada di daerah Harura. Di Harura inilah generasi pertama dari Khawarij tinggal dan menyusun kekuatannya. Mereka juga dikenal dengan nama Asyura, yang secara harfiah berarti para pembeli, sebab di antara jargon mereka adalah kami membeli surga dengan diri kami. Selain itu juga ada julukan Al-Muhakimah, sebab mereka mempunyai slogan tak ada hukum kecuali milik Allah. Selain julukan yang netral dan bahkan sepintas terkesan positif ini, mereka juga dikenal dengan julukan Al-Mariqoh, yang berarti kelompok yang menjauh dari agama. Sebab keberadaan mereka selalu diidentikan dengan orang-orang yang oleh Nabi Muhammad SAW disebut menjauh dari agama. Seperti melesatnya anak panah dari busurnya, lihat Maqalatul Islamiyah karya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Seluruh julukan itu mereka terima, kecuali julukan terakhir, sebab meskipun seluruh muslim lain menganggap mereka menyimpang dari agama, tetapi menurut mereka sendiri justru sebaliknya. Orang-orang lainlah yang telah menyimpang dan keluar dari agama. Meskipun Khawarij adalah kelompok ekstremis yang ada di masa sahabat, namun embrionya dapat kita lacak keberadaannya sejak masa Rasulullah SAW. Cikal bakal watak Khawarij ini tergambar dalam sosok Dzul Huwaisyrah, seorang muslim pedesaan yang merasa dirinya lebih baik daripada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tak ragu memberikan koreksi pada beliau. Nama Dzul Huwaisyrah populer di kalangan kaum muslimin tatkala terjadi pembagian hasil rampasan Perang Hunain. Dalam Sahih Bukhari diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW yang sedang membagi-bagikan pembagian harta rampasan, datanglah Dzul Huwaisyrah, seorang laki-laki dari Bani Tamim. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau harus berlaku adil." Maka beliau, Rasulullah SAW berkata, "Celaka kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil." Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya karena kurang ajar terhadap engkau." Beliau Rasulullah berkata, "Biarkanlah dia, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target hewan buruan." Hadits riwayat Al-Bukhari. Latar belakang kritik pedas Dzul Huwaisyrah itu terhadap Rasulullah SAW, menurut Imam Ibnu Jauzi, dikarenakan saat pembagian hasil rampasan Perang Hunain, Rasulullah SAW memang mengutamakan sebagian kelompok yang tak lain adalah para mu'alaf non-muslim yang diharapkan masuk Islam. Hal inilah yang kemudian membuat seorang Dzul Huwaisyrah berkata, "Demi Allah, ini adalah pembagian yang Rasul tidak ada yang melakukannya." Lalu ia mendatangi Rasulullah seperti yang diceritakan dalam riwayat Bukhari tersebut. Tentu saja pendapat Rasulullah untuk mengutamakan para mu'alaf itu sama sekali tidaklah salah, sebab misi utama Rasul memang untuk membujuk manusia sebanyak-banyaknya agar masuk Islam. Karena itulah para mu'alaf juga dapat bagian dari harta zakat kaum muslimin. Seluruh sahabat saat itu sama sekali tak merasa Rasul melakukan ketidakadilan. Namun berbeda halnya dengan Dzul Huwaisyrah yang memang merasa pendapatnya lebih baik dari pendapat Rasulullah SAW hingga dia berani menuduh beliau tidak adil. Tuduhan ini tentu sebuah hal serius pada seorang Rasul, sehingga Umar bin Khattab meminta izin untuk memberi hukuman mati pada orang tersebut, namun dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis tersebut juga disebutkan tentang terawangan Rasulullah yang menyatakan bahwa Dzul Huwaisyrah kelak akan mempunyai kawan-kawan yang ahli ibadah sehingga salat dan puasa mereka jauh melampaui salat dan puasa sahabat-sahabat besar saat itu. Penerawangan Rasul tersebut terbukti benar tatkala sejarah mencatat
bahwa Dzul Huwaishirah bergabung dengan para Khawarij yang memberontak terhadap Khalifah Ali dan akhirnya terbunuh di dalam Perang Nahrawan. Ibadah keras mereka ternyata sama sekali tak bermanfaat ketika pola pikir yang mereka miliki bermasalah. Rasulullah menggambarkan sosok Khawarij itu sebagai sosok yang membaca Al-Quran, namun pesan-pesan Al-Quran sama sekali tak bisa masuk. Betapa banyak ayat dan hadis yang menjelaskan kehormatan dan kemuliaan kaum muslimin, tetapi dengan mudahnya mereka memerangi hanya karena berbeda pendapat. Mereka merasa perbedaan pendapat merupakan suatu kemungkaran, sehingga harus diperingatkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk pada Rasulullah dan para Khalifah Rashidah, sekalipun yang notabene jauh lebih paham agama daripada mereka. Dari sinilah kemudian julukan Al-Mariqah, kelompok yang melesat menjauh, juga disematkan kepada pihak Khawarij. Setelah kemunculan sosok Dzul Huwaishirah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khawarij kembali muncul di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jika sebelumnya hanya terdapat gugatan pribadi terhadap Rasulullah, pada era ini mereka mulai membentuk kekuatan politik yang nyata. Kebiasaan mereka untuk melawan pemerintah yang berkuasa dimulai sejak masa Utsman. Kudeta yang mereka lakukan kemudian dibungkus dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar untuk memancing emosi massa dan memperlancar tindakan mereka. Pembunuhan Utsman tercatat sebagai perbuatan yang sangat keji. Khalifah ketiga, yang 2 kali dipilih menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh dengan brutal. Jenazah beliau dibiarkan tanpa pemakaman. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa jenazah Utsman tak dikuburkan hingga 3 hari, sementara yang lain mengatakan 2 hari. Tarikh At-Tabari Juz 4. Namun, riwayat ini ditentang oleh sebagian ulama karena secara tidak langsung mengindikasikan adanya pembiaran dari para sahabat terhadap jenazah Utsman. Pemakaman akhirnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Pada awalnya, mereka hendak memakamkan beliau di Baqi, area pemakaman kaum muslimin. Namun, hal ini diketahui oleh sebagian Khawarij yang selalu melarang, bahkan melempari jenazahnya dengan batu. Akhirnya jenazah mulia itu dimakamkan di Hasi Kaukam, sebuah kebun milik Utsman yang dibeli dari seorang Ansar bernama Kaukam. Lokasi kebun ini bersebelahan dengan area Baqi dan kemudian hari menjadi satu dengan Baqi. Penolakan para Khawarij terhadap penguburan Utsman di area Baqi disebabkan dalam pandangan teroris mereka, Khalifah Utsman tidak layak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Para sahabat pun terpaksa menyembunyikan lokasi makam tokoh mulia ini agar tidak dirusak oleh mereka. Ibnu Katsir menceritakan bahwa siasat keji Khawarij ini dilakukan secara terencana. Para ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa Khawarij adalah kaum yang buruk, yang bermaksiat kepada Allah, meskipun mereka menampakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, tindakan mereka tidak berguna karena mereka mengartikan Al-Quran sesuai selera mereka dan merusak citra kaum muslimin. Setelah itu, Khawarij keluar dari berbagai negeri dan berkumpul, menampakkan amar ma'ruf nahi mungkar hingga mereka tiba di Madinah dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah berusaha mencegah pembunuhan Utsman, tetapi gagal. Yang menarik dari penjelasan Al-Ajuri dalam kitabnya adalah klaim Khawarij bahwa tindakan mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menampakkan diri seolah-olah sedang berjuang untuk kebenaran dengan menggulingkan Utsman yang mereka anggap sebagai pemimpin zalim. Namun demikian, sejarah mencatat tindakan mereka sebagai tindakan yang sangat buruk, karena tindakan berlebihan seperti itu tidak dibenarkan oleh agama. Khalifah Utsman bin Affan sewaktu dalam kepungan memberikan sebuah firasat bahwa kalau dirinya dibunuh maka kaum muslimin akan terpecah belah selamanya. Dari Hasan diceritakan bahwa Sayyidina Utsman berkata, "Apabila mereka membunuhku, maka mereka tak akan memerangi musuh bersama lagi selamanya, dan tak akan membagi harta rampasan perang bersama lagi, dan tak akan solat bersama lagi selamanya." Firasat Utsman tersebut benar. Peristiwa pembunuhannya menjadi pemantik. Terpecah belahnya kaum muslimin menjadi banyak golongan, dan mereka tak pernah satu barisan lagi hingga sekarang. Itu semua diawali oleh tindakan bodoh para Khawarij
yang mereka anggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab itulah nalar Khawarij seperti itu harus selalu diwaspadai supaya kaum muslimin tak semakin terkotak-kotak lagi. Pasca terbunuhnya Khalifah Utsman di rumahnya sendiri, akibat ulah Khawarij, kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Secara umum, Ali dianggap sebagai Al-Khulafa Ar-Rashidin, terakhir yang secara de jure merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi seluruh umat Islam. Namun demikian, secara de facto, kekuasaan Ali tak pernah mencakup wilayah Syam, daerah yang sudah lama dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal ini disebabkan oleh tindakan Muawiyah yang menuntut Khalifah Ali agar menghukum para Khawarij yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Gagalnya kubu Khalifah Ali dengan kubu Muawiyah untuk mencapai kesepakatan akhirnya menimbulkan perang saudara yang dikenal sebagai Perang Siffin. Perang besar antara sesama kaum muslimin ini bisa dibilang imbang, sehingga hanya menyebabkan korban besar berjatuhan dari kedua kubu. Akhirnya atas inisiatif Amr bin Ash, pasukan dari Syam di kubu Muawiyah mengangkat mushaf di ujung tombaknya dan berkata, "Inilah yang terjadi di antara kita. Orang-orang telah terbunuh, maka siapa yang menjaga pos pertahanan? Siapa yang akan berjihad melawan kaum musyrik dan orang kafir?" Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, Juz 7. Gayung pun bersambut. Pasukan dari Irak di kubu Ali mengiyakan ajakan arbitrase tersebut, meskipun Khalifah Ali tegas menolak gagasan tersebut. Bagi Khalifah Ali, seruan arbitrase tak lebih dari siasat perang dari kubu Muawiyah dan Amr bin Ash. Baginya justru perang itu sendiri dilakukan untuk menegakkan hukum Allah yang dilanggar oleh Muawiyah dan sekutunya dengan pemberontakan mereka. Namun, sebagaimana diceritakan Ibnu Katsir, para penghafal Al-Quran atau Qari melawan Khalifah Ali dan bahkan mengancamnya seperti yang tertulis di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Mushir bin Fadaqiyah At-Tamimi dan Zaid bin Husain Al-Thu'i Asy-Sya'bi dan kelompoknya masing-masing dari kalangan para penghafal Al-Quran yang kemudian hari menjadi Khawarij. Ia berkata, "Hai Ali, terimalah kita berlima ketika engkau diajak kepadanya, diajak arbitrase. Kalau tidak, kami akan menyerahkanmu seutuhnya kepada musuh, atau kami akan melakukan kepadamu apa yang telah kami lakukan kepada Utsman bin Affan. Utsman menolak kami untuk beramal dengan kitabullah sehingga kami membunuhnya. Demi Allah, kami akan menyerahkanmu atau membunuhmu." Selang beberapa lama ketika Khalifah Ali hendak mengutus Abu Musa al-Ash'ari atas desakan mereka, ada lagi dua orang Khawarij bernama Zur'ah bin al-Barajat At-Thu'i dan Hurkus bin Zuhair As-Sa'di mendatanginya yang berusaha membatalkan arbitrase. Pokoknya Khawarij bulat. Terjadilah dialog sebagaimana diceritakan oleh Imam Ath-Tabari. Keduanya berkata kepada Ali, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah." "Ya, tidak ada hukum kecuali milik Allah," kata Ali. Mereka berkata lagi, "Bertobatlah engkau, wahai Ali, dari kesalahanmu dan cabut kembali keputusanmu dan keluarlah bersama kami kepada musuh kita untuk kita perangi sampai kita bertemu dengan Tuhan," kata Hurks. Ali menjawab, "Aku sudah berkehendak seperti itu, tetapi kalian membangkang terhadapku, dan sekarang kita telah mengadakan perjanjian antara kita dengan mereka, telah mensyaratkan beberapa syarat, dan kita pun telah berjanji beberapa hal. Allah berfirman, 'Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." An-Nahl 91. Hurkus pun berkata, "Itulah dosa yang mesti engkau tobati." Ali menjawab, "Itu bukan dosa, melainkan ketidakmampuan berpikir dan kelemahan dalam bertindak. Aku kan sudah membahas itu dan melarangnya sebelumnya." Kemudian Zuhrah bin Al-Barajat, seorang Khawarij, berkata, "Demi Allah, wahai Ali, apabila engkau tak meninggalkan mengangkat hakim atas kitabullah, maka aku akan memerangimu. Dengan hal itu, aku akan mencari keridaan Allah." Lihat di dalam kitab Tarikh Ath-Tabari, Juz 5. Namun Khalifah Ali tetap melanjutkan arbitrase
sebab telah ada perjanjian yang disetujui kedua belah pihak. Kemudian terjadilah arbitrase yang ternyata menghasilkan keputusan untuk mengangkat Muawiyah sebagai khalifah berikutnya. Melihat kenyataan itu, kaum Khawarij lagi-lagi tak menepati komitmen mereka. Mereka menolak hasil arbitrase dan memerangi semua pihak yang kemudian menerima hasil tersebut, yang sejatinya adalah desakan mereka sendiri. Puncak aksi Khawarij itu adalah majunya seorang Khawarij bernama Abdullah bin Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali. Ia menyerang Sayyidina Ali yang hendak salat subuh dan berhasil melukai dahi beliau hingga parah, yang akhirnya meninggal dunia. Ketika dieksekusi, Ibnu Muljam sama sekali tak mengeluh sakit ketika kedua tangan dan kakinya dimutilasi dan matanya ditusuk. Ia malah membaca surat Al-Alaq hingga khatam. Kemudian tatkala lidahnya hendak dipotong, barulah ia mengeluh lantaran merasa sedih tak bisa mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Bagi para Khawarij lainnya, Ibnu Muljam bagaikan sosok pahlawan. Mereka memuji aksi Ibnu Muljam tersebut dan menganggapnya sebagai orang yang menjual dirinya sendiri demi menggapai ridho Allah. Dari kejadian tersebut, nampak sekali bahwa Al-Quran bagi Khawarij hanya menjadi tameng bagi nafsu politiknya saja. Mereka memaksa agar Khalifah Ali menerima arbitrase atas nama Al-Quran, tetapi memaksa beliau mengurungkan dan menolak hasil arbitrase juga atas nama Al-Quran. Semuanya disertai ancaman bunuh sebab bagi mereka, penentang pendapat mereka sudah kafir. Di dalam nalar mereka, tindakan seperti itu adalah perjuangan yang bisa menghasilkan ridho Allah. Mereka sama sekali tak berpikir bahwa Khalifah Ali yang mereka lawan jauh lebih memahami Al-Quran dari mereka. Mereka juga lupa bahwa para sahabat yang mereka kafirkan jauh lebih layak merepresentasikan ajaran kitabullah daripada mereka. Ketika penafsiran ulama ahli ilmu tentang Al-Quran dianggap sesat oleh orang-orang yang hanya tekun beribadah saja, namun tak menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ketika orang-orang awam sudah merasa kelompoknya sebagai satu-satunya representasi Al-Quran, ketika vonis kafir dengan mudahnya muncul sebab perbedaan ijtihad politik, maka saat itulah nalar Khawarij sedang nampak. Itulah nalar Khawarij yang layak diwaspadai keberadaannya di setiap masa. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas sejarah singkat para Khawarij, mulai dari embrionya hingga perkembangan dan perpecahannya. Saat ini, sebagai penutup kajian tentang Khawarij, kami ingin meringkas tentang bagaimana pola pikir para Khawarij tersebut hingga mereka menjadi ekstremis dalam tubuh Islam. Yang pertama, mereka sangat rajin beribadah tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman yang mendalam. Ketekunan Khawarij dalam beribadah secara ekstrim memberikan bekas fisik. Abdullah bin Abbas menggambarkan kondisi mereka. Aku melihat kaum yang luar biasa dalam beribadah. Dahi mereka menghitam karena sujud, tangan mereka kasar seperti lutut unta, mereka mengenakan pakaian yang murah dan kumal, wajah mereka pucat karena begadang untuk beribadah. Lihat Talbis Iblis, karya Ibnu Jauzi. Ibadah yang luar biasa itu sayangnya tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam. Akibatnya, mereka merasa lebih adil dari Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Dzul Huwaishirah, merasa berhak membunuh Khalifah Utsman dan merasa lebih memahami Al-Quran dibandingkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, seorang mujtahid dari kalangan sahabat Nabi yang paling alim. Yang kedua, mereka menganggap siapapun yang menentang mereka sebagai penentang kitabullah. Khawarij hampir selalu menggunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi ayat-ayat tersebut dipahami secara dangkal, sehingga mereka tidak membuka ruang untuk penafsiran yang berbeda, yang sebenarnya lebih tepat. Misalnya ketika melakukan pemberontakan pada penguasa, mereka membawa ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mengajak pada arbitrase perdamaian, mereka menggunakan ayat yang mengajak kembali kepada Al-Quran. Ketika menolak hasil arbitrase, mereka menyalahkan kedua kubu karena mengangkat manusia sebagai hakim, bukan menjadikan Al-Quran sebagai hakim. Padahal perintah arbitrase dan mengangkat hakim juga ada di dalam Al-Quran. Tidak heran mereka selalu menggunakan Al-Quran sebagai legitimasi, karena Ibnu Katsir mengatakan bahwa Khawarij pertama yang bermarkas di Harura
terdiri dari 8.000 orang yang ahli membaca Al-Quran. Sayangnya, mereka hanya pandai membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya dengan benar, sehingga Al-Quran yang seharusnya menjadi inspirasi persatuan justru dijadikan propaganda perpecahan. Fenomena ini telah diramalkan sejak masa sahabat awal, seperti yang terlihat dalam dialog antara Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana mungkin kaum muslimin bisa terpecah belah sedangkan Tuhan mereka satu dan kiblat mereka pun satu? Ibnu Abbas menjawab, akan datang suatu kaum yang tidak memahami Al-Quran sebagaimana kita memahaminya, sehingga mereka berbeda pendapat. Ketika telah berbeda pendapat, mereka saling berperang. Karena mereka gegabah dan merasa diri mereka sebagai representasi Al-Quran, maka siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka dianggap menentang Al-Quran itu sendiri. Akhirnya, vonis kafir, musyrik, dan halal dibunuh mudah keluar dari mereka terhadap siapapun yang berbeda, termasuk kalangan internal mereka sendiri. Yang ketiga, mereka suka mencela kaum muslimin dengan ayat-ayat yang sebenarnya ditujukan kepada non-muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis tentang komentar sahabat Ibnu Umar kepada Khawarij. Ibnu Umar menganggap mereka sebagai makhluk Allah yang buruk. Ia berkata, para Khawarij mengambil ayat-ayat yang turun untuk mencela orang kafir, lalu mereka terapkan itu kepada kaum mukminin. Hadis riwayat Bukhari. Mereka tidak mampu membedakan bagaimana sikap seorang mukmin terhadap mukmin lainnya dan terhadap orang kafir yang selalu memerangi umat Islam saat itu. Bagi mereka, semua orang dianggap memerangi umat Islam karena mereka menganggap umat Islam hanya kelompok mereka saja. Yang keempat, mereka meragukan keislaman orang lain dan gemar memberikan ujian. Salah satu ciri khas Khawarij adalah merasa diri mereka paling Islam dan paling beriman dibanding Muslim di luar golongan mereka. Hal ini membuat mereka gemar menguji keimanan orang lain dengan berbagai pertanyaan. Imam Ibn Sirin pernah berkata, pertanyaan seseorang kepada saudaranya, apakah kamu seorang mukmin, adalah ujian yang bid'ah, seperti yang dilakukan oleh para Khawarij yang gemar memberikan ujian. Yang kelima, mewajibkan pemberontakan terhadap penguasa karena perbedaan pandangan. Meskipun Khawarij terpecah menjadi banyak versi, ajaran universal mereka adalah wajib memberontak terhadap penguasa yang mereka anggap menyalahi sunnah. Imam Asy-Syahrustani menjelaskan, mereka semua memiliki pendapat yang sama dengan berlepas diri dari Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Mereka mendahulukan hal tersebut dari semua ketaatan, tidak menganggap sah sebuah pernikahan kecuali atas berlepas diri itu. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan menganggap pemberontakan terhadap imam ketika berlawanan dengan sunnah sebagai kewajiban. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberontak terhadap penguasa adalah haram selama penguasa tersebut tidak menampakkan kekafiran yang nyata. Sahabat Nabi Amr bin Ash berkata kepada putranya, "Hai nak, penguasa yang adil lebih baik dari hujan deras. Singa menerkam lebih baik dari penguasa yang muslim. Penguasa zalim masih lebih baik dari pertumpahan darah yang berkepanjangan." Lihat dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi, karya Ibnu Asakir. Demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel Hidayah Islam dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.